Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini masih belum kedengaran suaranya, semuanya boleh sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, boleh kasih tepuk tangan dulu deh biar semangat buat semuanya. Terima kasih buat semua nasabah BSI dan juga pengunjung dari BSI yang masih setia nih dari pagi sampai dengan hari ini nih di malam hari di hari kedua tanggal 21 Juni 2024. Di mana kemarin kita sudah menyaksikan ada Putri Aryani, kemudian juga ada kajian dari Ustadz Hanan Ataki. Lalu juga tadi pagi siapa yang ikutan kajiannya dari Habib Jafar? Ada? Wah ketinggalan ya, gak apa-apa tenang. Besok dan juga hari Minggu, Sabtu dan juga Minggu masih banyak kegiatan menarik dan juga entertain yang kayaknya nih gak boleh dilewatkan ya. Besok kita akan ada Run dan juga akan ada Queen Salman. Dan di hari terakhir ada yang tahu ada siapa kira-kira? Siapa? Betul, ada Kahitna. Wah. Jadi ajak nih, ini kabar bagus tuh gak boleh disimpan sendiri. Harus di-share ke teman-teman, sanak saudara semuanya dikasih tahu bahwa besok dan juga hari Minggu masih banyak banget nih kegiatan menarik. Dan sebelumnya Tim mau informasikan terlebih dahulu bahwa ini di Hall A, mungkin tadi ada yang sudah ke Hall A? Oh ada, sudah belanja Ibu? Sudah, belanja apa hari ini Bu? Wah kayaknya udah borong nih ya. Belanja apa Bu? Makanan, wah ini udah borong makanan ya. Jadi di Hall A ini dekat booth BSI itu juga ada produk-produk UMKM binaan BSI dari 4 kota di Indonesia. Di antaranya ada dari Aceh, Jogja, Bandung, kemudian juga Makassar. Dan ini beragam produk, mungkin Ibu tadi sempat di sana juga Bu? Sudah sempat? Oh sudah Bandung? Oh lihat baju-baju, oh iya di sebelahnya ada baju-baju betul. Nah ini jadi mulai beragam produk dari makanan ringan, lalu juga kerajinan kulit, kain batik dan juga tenun sampai aksesoris ada semua di sana. Nah jangan lupa belanja juga nih, untuk yang belanja terutama untuk nasabah BSI menggunakan debit BSI, ini ada cashback. Wah cashbacknya sampai 5 juta, tapi kuotanya terbatas. Jadi kalau hari ini, aduh Tia, katanya cashback sampai 5 juta, ternyata kuotanya sudah habis. Tenang, besok masih ada. Jadi kalau hari ini kehabisan kuotanya, besok kita refresh lagi dan besok bisa kesempatan dapetin lagi kuotanya. Nah kalau lihat nih di pintu masuk itu ada booklet namanya BSI Explorer. Ada yang punya buku BSI Explorer? Waduh, ini kayaknya ketinggalan juga nih. Jadi habis ini boleh langsung dicari booklet BSI Explorer, itu bisa didapetin ada di belakang nih, di sebelah sana. Nah, atau mungkin yang ada tulisan-tulisan spotnya BSI, atau mungkin di pintu masuk, itu nanti ada booklet BSI Explorer, silahkan dapatkan, kumpulkan stemnya, nanti bisa ditukarkan dengan e-money card, lah atau, oh udah Ibu, wah coba ditunjukin Bu, sudah ditukar? Dapat apa Bu? Power bank, udah posting belum? Udah lihat pengumumannya nanti jam 8 ya Bu ya. Jam 8 pengumumannya di Instagramnya Live with BSI. Nanti dilihat kalau posting ke Instagram ada kesempatan lagi untuk dapetin voucher ataupun uang tunai nih tabungan ya. Dapetin tabungan 1 juta rupiah. Oh belum, ayo Bu dilihat lagi bookletnya, diposting buat yang lain yang belum silahkan. Boleh ikutan juga, ada kesempatan total 20 juta rupiah untuk Anda yang sudah posting. Gimana caranya? Intip di bookletnya. Baik, nanti informasi lagi karena banyak banget nih sebetulnya benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh Anda semua para nasabah para nasabah Bank Syariah Indonesia ataupun para pengunjung dari BSI International Expo 2024. Nah tapi kita tahan dulu nih, mungkin yang nanti mau muter-muter tahan dulu karena kita akan menyimak sesi yang juga nih gak kalah menarik nih dari sesi-sesi dari tadi pagi. Hari ini kita akan ngobrol tentang tema menuju ibadah tanpa ragu. Apalagi kalau sekarang ya kita melihat keluarga atau mungkin kerabat yang sedang naik haji di Tanah Suci. Wah ini pasti ada rasa aduh kapan ya aku, atau mungkin yang udah pernah aku juga dulu di sana tuh, atau mungkin mengenang kembali masanya. Nah tapi ternyata
ini dengan banyaknya berita-berita yang beredar, ini ada berita baik dan juga ada berita yang mungkin kayaknya kurang enak nih didengar nih oleh para calon jamaah haji terutama ya. Dan gimana nih caranya supaya kalau kita mau ibadah terutama ibadah haji atau umroh ini bisa bisa dengan yakin dan bisa memilih kira-kira seperti apa nih persiapannya supaya kita menuju ibadahnya nggak ragu lagi. Nah kita akan bahas bersama dengan narasumber kita hari ini. Sudah hadir secara langsung CFOO dari Madani Tour dan juga kita akan sharing session bersama dengan calon jamaah haji. Nah ini ada yang menarik nih dari cerita yang satu ini nih ya. Udah langsung di situ ya, Komat Kamit ada apa nih ya ceritanya ya. Kok aku bilang sharing session calon jamaah haji langsung ada yang Komat Kamit. Nanti kita akan kupas tuntas bersama dengan moderator kita yang kalau tiap pagi kita selalu dengerin siarannya, terus suka nelpon salah sambung, salah denger. Aduh ini salah denger hari ini mudah-mudahan gak salah denger ya. Kalau gitu langsung saja bersama dengan moderator kita di sesi talk show berikutnya dengan tema menuju ibadah tanpa ragu bersama dengan Sahil Mulahela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Hei kok tenang banget. Apa kabar Bapak Ibu? Lagi ngapain malam hari ini? Lagi nonton. Oke, senang banget alhamdulillah saya Sahil Mulahela hari ini. Kita barengan dengan Madani Tour, boleh tepuk tangan dulu untuk Madani Tour. Hari ini dipercaya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng tentang bagaimana caranya kita untuk menuju ibadah tanpa ragu. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi pertanyaan saya adalah, gede banget ya di layarnya. Oh iya, berasa ganteng ya kalau di situ. Oke, di sini apakah semua sudah beribadah haji atau umroh? Hah? OTW? Kok masih di sini lu? Kalau OTW? Udah? Belum? Insya Allah habis ini berangkat ya. Berangkat haji dengan haji yang paling nikmat. Sama Madani Tour ya. Oh iya dong. Oke, jadi hari ini kita pengen ngomongin bagaimana caranya untuk kita menuju ibadah tapi tanpa keraguan sedikit pun. Tahu nggak kenapa diambil tema seperti ini? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa ayo? Apa Bu? Biar bisa naik haji semua. Amin. Betul. Kenapa kita menuju ibadah tanpa ragu? Karena biasanya ketika kita mengeluarkan uang untuk kita beribadah, ada keraguan yang besar di dalam diri kita, apakah uang kita akan kembali atau enggak, ya kan? Suka ada keraguan-keraguan seperti itu kan? Padahal udah ada jaminannya, ketika kita beribadah haji ataupun umroh, kita dijamin tidak akan miskin, justru kita akan terus bertambah dan bertambah insya Allah. Nah makanya untuk itu kita akan bahas dan kita akan kupas lebih lanjut lagi hari ini bersama Madani Tour dan juga salah satu narasumber kita yang cukup kontroversial ya. Karena dari penamaannya aja udah, ini gue jujur ya Bang Yos ya. Pertama kali ngelihat judulnya ketika jamaah gagal berangkat, ya Allah sedih banget ini. Udah gitu udah sampai airport lagi beliau ini gagal berangkat, udah sampai airport gak jadi berangkat hajinya. Nah kenapa? Itu yang nanti akan kita bahas secara detail, oke? Tapi untuk memulai acara pada malam hari ini, kami persilahkan ada sambutan oleh Direktur Utama PT Madani Prabujaya atau Madani Tour yang akan diwakilkan oleh CFOO kita, yaitu Kak Dian ya, Kak Dania Assegaf. Waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Cek, cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara talk show menuju ibadah tanpa ragu. Ini merupakan kerjasama PT Madani Prabujaya dengan BSI di BSI International Expo 2024. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat malam, saya ucapkan kepada Komisaris Utama PT Madani Prabujaya, Ibu Sofia Al-Hadad. Selamat malam juga saya ucapkan kepada saudara kita Sahil Mulahela selaku moderator kita pada hari ini. Selanjutnya aku juga mengucapkan selamat malam kepada Yos Aditya, narasumber kita yang akan berbagi pengalamannya. Ya, jadi Kak Yos ini sudah berada di airport tapi tidak bisa berangkat pada haji tahun ini. Nggak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada para tamu undangan, calon jamaah haji serta seluruh peserta talk show yang berbahagia. Pertama-tama di sini saya mewakili Pak Hud Rifki selaku Direktur Utama PT Madani Prabujaya yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dalam acara talk show ini. Kebetulan Pak Hud sedang melaksanakan ibadah haji dan baru bisa balik ke tanah air pada tanggal 3 Juli 2024 insya Allah. Hadirin, talk show ini mengusung tema menuju ibadah tanpa ragu yang bertujuan untuk memberikan pencerahan dan juga pemahaman kepada calon jamaah haji agar dapat menjalankan ibadahnya dengan penuh keyakinan. Kami memahami bahwa perjalanan haji adalah perjalanan spiritual yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Namun nggak dipungkiri berbagai tantangan dapat saja terjadi, seperti yang dialami oleh narasumber kita yang tidak jadi berangkat. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengarkan pengalaman yang berharga dari narasumber kita yang telah menghadapi kendala tersebut. Dan peran Madanitur di sini kita akan memberikan pengetahuan dan pencerahan ya mengenai prosedur dan persiapan yang seharusnya dilakukan oleh calon jamaah dan pelayanan tour travel kepada jamaahnya. Nah, kami di sini juga mengundang Sahil Mulahela sebagai moderator yang akan memandu jalannya sharing session pada hari ini. Semoga dengan adanya Sahil juga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh calon tamu Allah dan juga bisa membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada sehingga informasi yang didapatkan jelas ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi tuh calon-calon yang sudah di bandara tapi nggak bisa berangkat. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Jadi mudah-mudahan talk show ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Madanitur juga yang sudah sedemikian rupa menyiapkan talk show ini secara singkat. Saya ucapkan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dania Segaf, CFOO dari Madanitur ya yang sudah memberikan sambutannya. Lega dong ya, udah lega ya. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu hadirin semuanya, ini semua lagi pada menyimak kan ya. Yang ada di hall ini semua lagi pada menyimak. Yang ada di booth-nya BSI itu mungkin. Halo, hai. Pada dengerin kan? Kita mau ngomongin nih gimana caranya kalau kita mau beribadah, haji, umroh, itu biar kita yakin stepnya seperti apa supaya kita tidak gagal untuk berangkatnya. Ya, karena ada yang pengalaman langsung nih di sini, ya ada yang gagal untuk berangkat.
Tapi bukan gagalnya yang mau kita highlight, justru apa persiapannya, bagaimana caranya untuk kita bisa mengantisipasi itu semua di talk show kita kali ini. Oke ya, jadi sepakat ya, kita simak baik-baik dulu obrolan kita kali ini. Dan untuk itu kami mengundang kepada Saudara Yosh Aditya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Yosh Aditya. Beliau ini adalah calon jamaah haji. Bukan gagal sih. Kalau menurut gua adalah tahun ini tertunda. Insya Allah berangkat tahun depan bareng kita berdua. Sehat Om? Silakan. Dan juga tentunya kami mengundang kepada perwakilan dari Madani Tour, kepada Kak Zian. Kami persilakan juga untuk naik ke atas panggung, kita ngobrol-ngobrol bareng. Boleh, lu di tengah. Oh, oke. Kazian boleh. Kazia. Maaf. Oke. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Sahil? Sehat? Alhamdulillah. Ternyata Bang Yosh ini juga adalah seorang MC. Ya Allah. Abang None. Ya Allah. Ya Allah, banyak banget ya. Tapi sebelumnya gini Bang Sahil ya. Saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum dengar suara tepuk tangannya, mana yang ada di depan saya. Saya doakan yang tepuk tangannya semangat. Insya Allah semangatnya sampai Allah. Umroh Haji Furoda tahun Amin, depan. Bareng-bareng. Amin. Gak ada yang gak mungkin Bu. Amin. Saya hampir jalan, gak berangkat. Nah, itu dia. Sekarang sih bisa ketawa-ketawa, kemarin menangis. 4 hari bengong. Bu, 4 hari bengong. Nah, Bayangin ya. Ya. Jadi kita sengaja mengundang Bang Yosh ini ke sini karena di tahun 2024 ini Ya. qadarallahnya Betul. Allah belum mengizinkan untuk berangkat. Nah, Pada saat kondisinya sudah sampai di airport, betul. sudah dikabarkan bahwa visa furodanya keluar. Insya Allah seperti itu ya. Nanti Insya kita Allah. tanya dulu nih. Tapi ternyata hari itu di cancel. Hari itu saya cuma menikmati makanan di food court bandara saja malam hari itu. Boleh cerita sedikit ya? Boleh diceritain bagaimana Jadi itu. gini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini mungkin jadi pengalaman saya tidak terjadi di Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi ceritanya kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ada di sosmed ya, orang gila mana gitu ya. Orang gila mana yang daftar haji hari Minggu pengen berangkat hari Rabu? Lu Yos. Oh lu jadi daftarnya di hari Minggu? Tanggal 9 Juni. Jadi gini ceritanya, Bapak Ibu, saya benar MC seperti Bang Sahil, tapi kalau Bang Sahil itu sekali job langsung bisa furoda. Amin ya Allah. Saya nabungnya Amin ya Allah. 20 tahun. Jadi jangan berpikir bahwa MC itu kayak Raffi Ahmad ya Bang ya. Cet langsung, enggak. Saya gini, saya nabung dari 100 ribu, 200 ribu, sejuta, 2 juta dari penghasilan saya MC. Ya. Urusan saya gini, ya Allah saya pengen furoda mudahkan. Ditanya, masa sudah punya daftar reguler? Enggak, doa saya furoda gimana mudahkan ya Allah. Oke. So, story short, dimudahkan sama Allah tanggal 9 Juni itu. Hari Minggu. Saya lagi ngisi acara di Subang. Oke. Waktu itu saya ketemu dengan vendor event saya. Ya. Dia itu juga punya tour travel. Bilang gini, Mas Yos baru pulang umroh kayaknya kemarin sama ibu. Alhamdulillah. Postingannya kayaknya tanah suci mulu. Pengen haji nggak? Haji pengen banget. Ntar dicek. Kayaknya ada kuota nih. Punya duit segini nggak? Bilang gitu ya. Oke. Ada. Pak, Bu, itu dari kolong tempat tidur. Ya. Kolong kulkas saya ambilin tuh duit-duit gitu kan. Oh, Ini cerita bener ya? Abang belum kenal nama Bang ya? Enggak ada. Nggak kenal ya? Enggak, Masya Masih di Allah, kolong ya tempat cerita gitu. Jadi tidur. semua, ketika Bapak Ibu ditanya punya uang segitu enggak, urusan dunia saya tinggalin deh. Bayar akhirat dulu. Keren, Masya Allah. Nangis habis itu. Punya duit cuma segitu-gitunya, tabungan kita. Bapak Ibu kalau dapat punya uang segitu, milih dunia apa akhirat Pak? Bu? Ayo jujur jawabnya, Duit jujur. misalnya nih, punya duit di tabungan cuma 400 juta. Beli milih mobil, punya rumah Pak Haji. Rumah, bohong banget. Saya kepikiran, oke, nggak ada, saya mungkin doanya nih Allah dimudahkan sama Allah ya. Ya. Bayar. Senin manifest ada, ya Oke. Kak ya. Wah cepet banget nih, saya masih di Subang. Pak Yos, saya minta harus ada bukti surat apa namanya suntik vaksin meningitis. Gue kejar dari Subang pagi sampai Jakarta suntik vaksin meningitis. Foto, oh udah bisa, oke. Lalu singkat ceritanya lagi, sudah Selasa, itu dari Senin ya. Ya. Selasa nama saya sudah keluar tuh di surat Kemenak. Yang saya pikir itu adalah
visa. Udah jaminan. Jaminan. Oke. Ada. Visa udah ada, schedule udah keluar. Manusia, Bang Sahil. Kak, sombong di sosmed. Minta doanya ya Bapak Ibu, besok saya mau berangkat haji. Masya Allah. Kan tinggal sehari Tinggal soalnya. logika manusia semua udah ada, minta doa. Nggak pakai ratipan-ratipan, saya nggak ada tuh. Iya, oke. Minta doa, wah geger lah itu. Teman-teman tetangga, sampai ada yang nitip karpet raudoh, tau nggak lo? Demi, sampai nggak bohong. Belum berangkat, gue beliin, gue gituin. Duit dari mana gampang gitu ya. Jebret, udah. Orang gila mana yang besok mau haji, malam mau haji Rabu ya, kan Rabu nih. Malam mau haji, lo belum nyiapin koper. Siapin koper. Tapi pengalaman, kemarin habis umroh, pakai ihram yang ada aja deh. Oke. Karena dari VPR Travel, Mas mau dikirimin batik, alah udah gak sempet bikin. Mana aja bikin batik cepat. Iya. Koper semua siap, habis sholat asar saya pamitan nih sama bapak haji di masjid rumah. Iya. Pak mau haji, oh Masya Allah cepet banget Mas. Angkat dagu, Furoda Pak gitu. Masya Allah gitulah ya. Berangkat pamitan segala macam, ibu-ibu yang karpet roda juga di depan. Oke. Nah udah saya jalan sampai bandara kurang lebih 5:30 baru di WhatsApp tuh kurang lebih. Untuk pemberangkatan jam 13 Juni 00.40 ditunda. Pokoknya intinya kayaknya pemberangkatan besok siang atau kalau besok siang tidak berangkat akan dialihkan ke 2025. Allahu Akbar. Perasaan Bapak Ibu gimana Pak? Husnuzon aja. Besok siang jalan. Oke. Besok siang jalan nih, siang jalan. Ini sambil udah mikirin kan, ini Mikirin. jawaban ke bapak-bapak di sana nanti gimana yang nitip karpet udah banyak lagi gitu Gue kan. begini, oke ya Allah ini engkau mudahkan kan? Engkau mudahkan kan? Kok begini ya? Mudah insya Allah mudah. Tiba-tiba itu saya malam di WhatsApp lagi kalau kemungkinan dari Saudi tidak ada balasan dari 19.00 berarti jam 11 malam waktu Indonesia Barat berarti batal di tahun ini. Belum jam 11, masih jam 7:30. Makanlah itu ya. Sate khas Nayan tuh. Masih di bandara. Masih pakai batik yang lain. Masih pakai batik yang lain. Batik yang sama warna biru. Saya ingat banget karena kan batik yang sekarang biru ya. Saya cari batik yang warna biru. Oh ungu saya buta warna, mohon maaf. Gak usah Mbak ngomong ini bener dong Pak. kalau gitu. Sebetulnya saya lagi galau sebetulnya tuh. Ngeblank udah. Jam 9, mohon maaf ada WhatsApp. Tidak bisa berangkat. Fix nih udah. Fix. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan malam itu? Saya nginep di rumah teman saya. Malu pulang. Ya. Itu dia makanya pikirannya kan kayak udah pamitan sama bapak-bapak haji di daerah rumah, ibu-ibu segala macem. Tapi yang bikin kita sedihnya adalah, kok gue bayar segitu? Ini cerita betul ya Pak, tapi saya tidak memikirkan itu. Pas di bandara nggak ada yang jemput, nggak ada yang koordinator, nggak ada koordinatornya, koordinasinya. Tidak masukin grup WhatsApp segala macam. Saya masih kayak, oh ya udah mungkin Allah belum kasih kehendak kita jalan. Malam, sholat malam, muhasabah diri, baru situ sesegukan. 400 juta gue gimana nih? Karena furoda ya. Insya Allah ya kita bilang itu, wallahualam. Aku makanya nanya, aku kemarin sempat nanya, nah malamnya itu Kak Dania langsung chat. Dari Kak Dani, Kak kayaknya cocok deh sama tema kita malam kali ini. Keren. Gayung bersambut ditawarin. Aku bilang gini, Kak Dania kalau aku sudah insya Allah jalan, aku gak bisa jadi narasumber ya. Iya. Doain aja. Doanya apa Kak? Nggak jadi jalan. 4 hari bengong Bapak Ibu. Bener. Terus sama teman-teman, Kak udah makan belum? Udah gak punya duit ya? Nggak punya. Nggak punya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah aja ada gitu Oke, kan. yang jadi pertanyaan adalah ketika sampai di airport, apakah visa furoda itu sudah lo pegang? Enggak ada. Tidak. Oke, jadi Itu gimana Kak? Aslinya tidak menerima visa. Enggak ada. Karena kan aku pikir kayak ya udah diurusin dari sana, saya tinggal melenggang kangkung aja gitu masuk bandara. karena kan semestinya tuh ketika kita mau umroh ataupun haji, visa itu harus kita pegang kan? Betul. Jadi itulah kenapa yang perlu diketahui sama jamaah bentuk visa itu seperti apa. Saya nggak tahu, nama saya ada di Kemenak. Harusnya apa sih yang diterima jamaah sebelum berangkat itu. Betul. Nah itu mungkin karena Bang Yos terlalu semangat gitu kemarin ya sampai udah ada yang penting cepet tanggal
Rabu berangkat Betul. gitu ya tanpa checklist, apalagi kan tadi berangkatnya bilangnya baru daftar hari Minggu. Minggu. Iya. Terus Rabu Rabu berangkat itu kan berangkat. Iya kata sebetulnya Allah lo impossible. gila Yos Iya. gitu. Jadi deh konten orang gila mana ya. Bener. Itu aku juga gak tahu Bapak Ibu ya. Aku pikir ketika nama kita ada di surat Kemenak itu kan aku kirim Iya, kemarin. iya, iya. Oh ini visa nih. Iya, jadi cuman berbentuk surat gitu ya. Nah itu kan makanya kurangnya informasi kita tuh sebetulnya bentuk visa tuh seperti apa gitu Iya. yang harus kita terima gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lagi adalah, kan lu mengeluarkan uang yang cukup banyak. Gitu doang. Furoda itu seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu ya, harganya itu tidak murah. Betul. Dan itu sangat fantastis gitu kan ya. Alhamdulillah lu dikasih rezeki bisa ikutan untuk Furoda. Insya Allah. Nah, apakah uang itu di refund? Oke. Ceritanya gini, pas malam itu WhatsApp itu ada dari pihak dokter, karena kebetulan aku kenal juga Oke. sama beliau, jadi percaya. Beliau tuh bilang gini, mau di refund langsung atau gimana mas? Saya bilang, tahun depan apakah ada porsi? Kalau tahun depan ada porsi, saya hold dulu. Tapi saat ini saya mau muhasabah diri dulu, saya mau nenangin diri dulu, saya nggak mikirin duit. Belagu sih sebetulnya sih. Oke. Itu galau aja sebetulnya. Ya. Tapi memang saya jawabannya seperti itu. Makanya sempat deg-degan. Sampai saya bilang juga, insya Allah nanti kalau sudah selesai masa haji kita pengen ketemu ya, saya mau bahas ini juga. Ini gimana? Seperti itu. Sedih sih Bapak Ibu. Oke, berarti sampai saat ini statusnya belum di refund? Saat ini uang saya masih mau lihat saldo nggak? Gak usah sedih, masih sedih. Belum di refund sama sekali. Tapi aku note Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya bahwa ternyata di belakangan aku di luar dari konteks bahwa ngomong gini, ini sebetulnya bukan furoda mas. Ini ada percepatan haji plus karena Mas Yos teman saya. Oh gitu. Nanti Mas Yos akan kita masukkan ke furoda. Oh, Itu Penawarannya gitu baru ya, bilangnya penawarannya. seperti itu. Oh baru bilang percepatan itu setelah kejadian, itu. Oh di awal bilangnya Furoda. Nah kita mah ya, Ya aja ya gitu ya. aja. Saking Nah, semangatnya gitu. Ini berarti adalah awamnya kita ya. Betul. Awamnya Betul. kita adalah ketika kita mau berangkat sesuatu, kita nggak bisa bedain. Sebenarnya visa tuh ada visa apa, Apa aja. Kemarin aja, kan betul, rame banget kalau betul. Bapak Ibu denger kan. Ada visa ziarah lah yang pada Betul. ditangkep-tangkepin dan Betul. segala Betul, macamnya. Ada betul. visa umroh kan. Visa Iya. multiple. Yang seperti itu. multiple, multiple visa dan segala ziarah, ya macamnya. visa Furoda gitu. Nah kita tuh harus tahu detail sebenarnya ketika Betul. kita mau berangkat visa apa yang bisa digunakan di sana Iya. dan apa yang kita punya gitu betul, kan. Betul. Jadi itulah saat lagi kita misalnya berniat haji, itu sudah harus di-prepare bukan hanya dari uangnya saja ya, Betul. seperti Ya. yang tadi kita ceritakan itu, tapi dari kesiapan informasi. Jadi sebelum misalnya kita udah ada niat tuh udah harus rajin cari info sih soal apa sih haji furoda, apalagi kalau memang niatnya itu haji furoda gitu. Itu kan yang uangnya tidak kecil gitu Ya. kan. Yang sudah diketahui kan biasanya itu adalah haji plus. Itu Betul. sudah pasti dari pemerintah. Nah, di sini kan suka ada yang nawarin, "Oh, ini mau nggak haji lebih cepat?" gitu. Nah, itu kan perlu kita detect lagi gitu loh. Ini visanya apa? Termasuk misalnya beberapa travel ini menawarkan visa keberangkatan dengan Iya. furoda. Itu perlu kita cek furodanya apa, visanya ziarah kah atau apa, karena mungkin ada yang bilangnya furoda tapi ternyata nanti visanya apa gitu, seperti itu. Karena ada info detail sendiri di dalam visa itu tuh, haji kah, ziarah kah, memang pakai bahasa Arab. Kadang itulah dia ya, kalau kita awam tuh nggak Percaya paham, aja. percaya aja gitu. Meskipun sudah berbentuk visa pun kadang masih ada aja yang pihak yang memanfaatkan itu gitu loh. Gitu. Oke, berarti kalau furoda itu akan tertulis ini visanya visa Visa furoda. haji, enggak, furoda itu kan namanya, tapi hajinya tuh ya haji, tertulisnya tuh haji ya, berarti Haji, memang gitu. haji berangkatnya itu gitu, bukan ziarah, bukan apa. Jadi furoda itu hanya artinya tuh undangan kayak gitu ya artinya Oke. tuh. Tapi kalau visanya tuh ya haji itu berarti mereka visa tersebut untuk haji, bukan untuk bekerja, bukan untuk ziarah dan Ziarah. lainnya gitu. Dan kalau boleh tahu furoda itu, aku kan gini karena pernah percaya saja karena banyak berita, oh furoda itu juga visa gaib nih, suka ada suka enggak gitu. Iya. Iya. Makanya Ya. dan dia bilang bisa insya Allah ya kita percaya saja ya. Jadi Iya. udah bayar bisa gitu. Ternyata kenalah di diriku Oke. gitu kan. Aku lihat namanya ada 53 orang ternyata di situ. 53 orang yang kok tidak ada satupun yang memang dari pihak travel. Bukan, balik lagi teman-teman takutnya salah informasi, bukan dari Madani ya. Ini saya terima dari Madani itu untuk menenangkan hati. Terima kasih Kak Dani ya. Job pertama saya setelah saya tidak ada pekerjaan. Ini job pertama setelah uangnya kekuras. Kuras.
Gitu. Karena saya sama Kak Dina teman lama sekali. Terima kasih responnya juga dan ini insya Allah bisa jadi manfaat juga buat yang lain. Ya. Jangan kayak saya. Nah ini Bang Yos, yang jadi pertanyaan juga berikutnya adalah kok bisa seyakin itu ketika pengen mendaftar pertama kali. Ini haji loh. Iya. Haji ini nggak segampang itu loh. Betul. Semua orang berebut, antrian begitu banyaknya. Bahkan gue sendiri, itu saya tuh udah daftar dari 2019. Saya daftar yang reguler, baru dapat keberangkatan itu nanti di tahun 2041. Masya Allah. Ya, tapi intinya yang jelas saya ikut daftar dulu reguler. Masalah nanti di tengah jalan saya ada rezeki untuk furoda atau apa itu urusan nantinya. Yang penting kita udah daftar dulu. Nah, ketika kemarin ditawarin itu, apa yang membuat lu yakin? Ada dua hal Bapak Ibu kenapa saya bikin yakin. Hal pertama jalur langit. Karena saya 2 bulan sebelumnya saya umroh. Berdoa, ya Allah mudahkan saya, mampukan saya untuk bisa berhaji di usia muda. Tahun ini dong ya Allah. Saya doanya seperti itu. Oke. Tahun lalu juga saya posting di Instagram, ya Allah saya pengen haji furoda tahun 2024. Doakan amin ya teman-teman. Ya. Kesempatan itu ada, oh ini nih kali jawabannya dari Allah ya. Dijawab Jawab nih, jalur langit pertama. Kedua manusia. Saya misalnya kayak Bang Sahil, udah kenal lo kelotok deh gitu. Percaya deh sama lo. Tiba-tiba nawarin, oh ini jawaban dari Allah lewat lo nih. Oke. Lewat orang yang saya percaya, bayar. Itu. Jadi dua hal itu yang membuat saya percaya dan buat saya yakin. Tapi ketika nyatanya nggak jadi berangkat dan di sananya tidak ada pihak dari travel yang menghandle, apa yang lo rasakan? WhatsApp dulu lah lo, apa kabar, duit gue gimana? Benar Bapak Ibu. Enggak, saya diam dulu. Apa yang saya rasakan, saya chat dulu, ini bagaimana kelanjutannya? Gitu kan, ini bagaimana kelanjutannya? Terus langsung dibalas, mau di refund atau gimana? Oke, saya bilang tahun depan dapat porsi atau tidak? Kita ketemu dulu deh nanti setelah masa haji, seperti itu. Nah ini yang membuat saya makin kayak, Allah kayak ngasih kita, saya mudahkan, tiba-tiba, tar dulu deh, enggak deh. Lo belum siap, lo belum pantas ketemu gue. Saya kayak lillahi ta'ala Allah oke. Allah seperti itu, makanya saya kayak husnuzon aja sama Allah. Tapi balik lagi dari pihak Madani juga tolong dikasih informasi bahwa alur yang benar tuh bagaimana sih kalau mau naik haji. Oke. Nanti kita akan bahas itu ya, Oke. alurnya itu kita akan bahas tapi boleh nggak lo kasih poin penting Bang Yos Oke. gitu. Apa yang lo dapatkan dari kejadian lo ini? Pertama adalah memang ketika kita mendapatkan sesuatu yang Allah kasih mudah, Hah? jangan bilang ini nikmat. Cobaan, Bisa jadi itu ujian ya? itu ujian dari Allah. Oke. Ketika saya berpikir bahwa, saya bilang sama teman-teman, ada teman-teman bilang gini, Yos uang segitu gak kecil loh. Ya. Gue gak yakin gue pribadi ketika ditawarkan itu urusan akhirat yang pertama gue kerjakan. Ya. Gue akan mikir mobil dulu, rumah dulu, apa dulu. Ya. Lo kok maunya ini dulu? Saya bilang, umur saya belum tentu sampai tua. Saya cuma mau nyenengin orang tua dari ibadah aja. Masya Allah. Gitu. Terus saya juga bukan MC kayak jenengan yang dimana terkenal gitu. Saya mau terkenal Amin, di ya mata Allah, Allah aja deh. Amin. Saya pengen, Allah menangis. Gue cuma pengen terkenal di mata Allah. Gue gak pengen, ya kalau dirimu kan dunia akhirat insya Allah ya. Amin ya Allah. Kalau saya, apa ya Allah ya. Enggak jangan gitu dong. Selebgram enggak. Jangan MC merendah dong. MC kabupaten Bapak Ibu. Tapi kan Abang None. Ya Allah, ya none apa? None abang none. Zaman dulu. Itu saya pengen, Allah saya pengen kayak kisahnya Uwais yang dikenal sama Iya. makhluk langit aja. Iya betul. Muhasabah diri, memanage emosi bahwa apa yang jadi kehendak kita, rencana kita kalau Allah bilang belum loh, tar dulu. Saya dari situ belajar bahwa haji tidak semudah itu. Pengorbanan haji tidak semudah itu. Oke. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Bang Yos. Luar biasa ya. Ini pengalaman sedih buat dia tapi kita tepuk tanganin. Ya enggak? Karena ini bisa jadi pelajaran sebenarnya Amin. buat kita gitu. Amin, amin. Tapi thank you so much cerita-ceritanya ya. Udah gini doang. Kita bukan 3 hari acara ini. Gitu. Bener nih, ini kayaknya udah kosong banget nih rekeningnya nih. Ini BSI besok MC-nya berdua tadi beda sendiri Mbak Ida. Saya temenin. Baju muslim banyak. Oke, sekarang kita pengen dengar live report dulu ya. Oh, oke. Live report dari Haji, Jamaah Haji Madani 1445 Hijriah. Yang
masih di sana. Sekarang Masih di posisi sana. di mana? Di Sudah Mekah? masuk ke hotel. Jadi kemarin kan habis selesai wukuf, Ya. selesai ibadah hajinya. Sekarang hari ini banget masuk hotel ke Mekah gitu. Oke, Iya. langsung dengan Pak Hud berarti ya? Ini video ini aja sih kemarin yang masih perjalanan gitu. Oke, sama-sama Bapak Ibu hadirin kita saksikan di layar depan Anda. Cekidot. Ini waktu kemarin kita berangkat jadi manasik dulu gitu loh. Oh manasik sayang sih Iya. Nah ini enggak. enggak manasik ya. Ini pas tanggal 7 Juni langsung berangkat, mereka tanggal 9 Juni gitu kemarin. Iya. Ini waktu nyampe kita ada kajian gitu sambil menunggu prosesi wukuf. Oke, di Padang Arafah ya. Jamarat. Masya Allah. Yuk Bapak Ibu tahun depan yuk. Amin ya. Paket Amin. haji furoda. Oke, kita sama-sama aminkan insya Allah tahun depan kita bisa berangkat haji. Amin ya Allah. Ya. Amin, amin, amin. Semuanya kita bisa berangkat haji insya Allah bareng sama Madani Tour juga. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke, itu tadi adalah prosesi yang sudah Yang dilakukan. lagi berjalan iya. Dan berarti sekarang tinggal menunggu mereka kembali, Kembali, ke tanah betul. air. Ya, jadi di Mekah dulu, lalu ke Madinah, lalu pulang. Oke, gitu. dari Mekah ke Madinah, di Madinah berapa hari? Di Madinahnya 5 malam. Oh 5 malam. Ya, Oh jadi gitu. masih panjang Masih ya. panjang, baru sampai sini tuh tanggal 3 Juli. Wah, gitu. aduh nikmat banget Masih itu. lama ya. Masih lama di Madinah itu menyenangkan, Menyenangkan sekali. sekali. Bisa Nikmat. santai-santai di Masjid Nabawi. Ya Bisa kan? ngobrol dengan jarak berapa meter. Itu Rasul kita loh. Benar, Iya, Insya Allah iya, ya. iya, Kebayang iya, nggak iya, Bapak iya. Ibu? Sujud di tanah yang tanahnya itu ada Rasulullahnya. Insya Itu kan Allah. luar biasa pengalaman yang waduh nggak bisa dilupakan deh. Dilupakan. Oke, nah sekarang kita pengen bertanya juga sama pihak dari Madani Tour nih. Sebenarnya bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah travel ini oke, worth it atau enggak gitu. Dan travel ini terjamin atau enggak bisa memberangkatkan jamaahnya. Di tengah maraknya kasus banyak sekali travel yang melakukan penipuan gitu loh. Entah dengan visanya kayak dengan uang yang diputar kayak. Nah itu seperti apa? Pertama tentu dicari tahu dulu ya travelnya itu seperti apa gitu kan. Termasuk yang di sini semua itu kita sudah terdaftar dulu nih di kementerian, legalitasnya dulu itu pertama udah hal yang penting sih, udah yang Oke. standar banget untuk tahu kredibilitas travel itu seperti apa. Ya. Sudah ada berapa lama, sudah menjalani haji ini dari tahun berapa, sudah ada izinnya atau belum, itu sudah hal yang standar dalam pertama kita melihat travelnya itu seperti apa gitu. Ya. Kedua, ketika kita memutuskan dalam pendaftaran paket itu, tentu di situ kan ada DP ya gitu. Jadi kita harus tahu nih syarat dan ketentuan apa sih untuk haji ini, terutama furoda. Kalau untuk haji plus kan itu sudah ada dipegangnya itu sudah sama kementerian ya. Jadi ibaratnya legalitasnya sudah berlapis lah gitu. Tapi kan kalau furoda ini memang travel langsung nih, dan visanya itu langsung dari kerajaan diproses sama kita gitu kan. Oke. Nah jadi memang safety-nya itu langsung di travel gitu kan. Nah jadi si jamaah ini perlu mengetahui syarat dan ketentuan apa sebelum mendaftar itu. Nah ini saya ceritakan aja yang ada di Madani dalam proses pendaftaran Haji Furoda ini. Jamaah ini akan menandatangani syarat ketentuan gitu. Jadi nah ini kan prosesnya itu
pasti tidak ada yang sempurna dalam Iya. proses furoda ini. Jadi kita selalu menginfokan kepada jamaah itu visa ini keluar ini biasanya kita 1 minggu sebelum keberangkatan gitu kan. Aduh deg-degan banget ya. Nah makanya kita sudah siapkan dari awal itu konsekuensi yang harus diketahui dari jamaah. Oke. Itu sudah syarat standar. Nah kedua adalah berapa sih bayarnya gitu. Jadi kita tidak pernah meminta langsung lunas gitu. Jadi untuk keamanan jamaah tuh kita hanya minta deposit dulu. Oke. Lalu itu untuk memproses visanya, untuk waiting list proses visanya. Dan jamaah ini bisa melunasi jika visanya itu sudah keluar. Jadi iya, jamaah iya, itu iya, ada rasa aman gitu. Jangan kayak saya udah. Iya, udah, ini udah. dari pertama daftar udah langsung lunas. Makanya 2 hari limit saya. Makanya saya tanya, itu langsung lunas di awal. Iya, kok mau? Saya bilang gitu. Karena Terlalu semangat. terlalu semangat ya dan terlalu Allah. tidak cari tahu gitu. Iya itu dia karena Gak kurang apa-apa, cari tahu. pelajaran, pelajaran. Betul gitu kan. Jadi itu sudah menjadi layer kedua ya. Pertama adalah syarat ketentuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Oke. itu yang menandatangani itu direktur kami langsung dengan jamaah. Jadi bukan Oke. pihak yang ketemu atau enggak sales kita, marketing kita bukan, tapi langsung dari direktur kita yang Pak Hud langsung Pak Hud berarti. langsung yang bikin MOU untuk perjanjian dengan jamaah, apa saja yang diterima sama jamaah atau bagaimana jika visa tidak keluar atau lainnya seperti itu. Jadi itu hal pertama yang harus diketahui oleh jamaah. Nah lalu pertama DP itu kan kita untuk DP furoda ini 10.000 US kan. Ya. Nah nanti jamaah ini sambil menunggu prosesnya pun kita ada acara kayak manasik online sambil menunggu tuh kita nggak yang kekurangan Nggak kosong informasi. gitu Iya ya. terus setelah daftar tuh kita langsung invite grup WhatsApp ke jamaah itu. Jadi jamaah ini udah langsung oh saya beneran udah daftar ya gitu. Langsung ada temen-temennya juga jadi Ya. tahu kalau ada apa-apa tuh oh saya nggak sendirian gitu loh di Bisa grup ada itu. update-nya. Nah, kemarin aku nanya sama Mas Yos pas udah daftar itu ada grup WA nggak sama jamaah lain? Nggak ada. Nggak ada katanya gitu. Gini Bapak Ibu. Lu kayaknya dimusuhin ya sama jamaah lain. Makanya gak dimasukin Ya grup. ilah nih anak ini. Sama satu ini nih Bapak Ibu, kenapa saya tuh nggak banyak nanya? Iya. Saya pikir gini, ini aja udah dibantu udah alhamdulillah. Nggak boleh gitu sebagai Oh, jemaah ya. iya, Udahlah harus saya nggak mau aktif, nanya, saya nggak mau nanya, saya takut Hmm. orang semua dibantu kok semuanya. Karena kadang-kadang kan kalau biasanya kita aktif kan, ini Ya. saya takut aja, takut salah seperti Salah itu. nanya gitu Salah ya. nanya. Sebenarnya bukan takut salah. Tapi lu lebih gak enak. Nggak enakan Bener. gitu ya. Iya kan? Padahal tidak seperti itu biasanya orangnya. Iya, iya, Gue iya. takut karena, takutnya Allah marah nih gitu. Oh, oke. Iya padahal tips berikutnya adalah kita harus selalu aktif. Jadi Ya. itu kan yang kita berikan ke travel itu bukan uang yang kecil gitu Ya. ya. Seandainya itu mungkin adalah uang yang biasa untuk sebagian jamaah. Tapi ada loh jamaah yang sampai ngumpulin uang itu tuh Aku. sampai iya makanya kan sampai jual sawah Saya nggak atau jual. apa kayak gitu kan. Bekerja lebih ini ya. Bekerja lebih giat. Abis ini gantinya double-double. Amin ya Allah, besok Amin mau insya nih Allah, nggak Ida? amin insya Allah. Usaha. Ya lalu aktif ya, itu aktif tuh sangat penting. Kita tuh sampai di grup jamaah nanya bawa kaos kaki berapa tuh itu kita ladenin gitu. Jadi seperti Oke. itu harusnya informasi itu sedetail itu loh. Udah untuk jadi sampai jamaah. kayak personal organizer Betul, ya. betul. Jadi padahal kita sudah info atau apa tuh kadang jamaah tuh selalu ingin tahu gitu kan. Iya, Itu iya. sampai kita sediakan pusat informasi lah. Jadi jamaah tuh nggak khawatir kalau saya mau nanya ini tuh kemana ya gitu. Jadi Bebas itu aja ada rasa mereka. aman gitu. Selama menunggu proses visa pun seperti itu gitu. Jadi kita hubungin gitu lalu kita adakan manasik online karena kan jamaah ini beberapa dari luar kota ya tidak bisa Iya. kita kumpulkan dalam satu tempat. Kita baru bisa berkumpul itu 2 hari sebelum keberangkatan Oke. gitu. Jadi selama menunggu itu kita bikin acara manasik, soal persiapan teknisnya bawa apa aja Ya. gitu. Tadi Mas Yos kan nggak tahu nih bawa apa, jadi bawa aja Nggak tahu, yang bawa dari aja yang umroh. ada. Bawa Iya. sepatu jogging. Kayak gitu kan. Terus termasuk kartu telepon apa itu sampai sekecil itu tuh Iya. kita infokan gitu. Tali Masalah jemuran. kesehatan, tali jemuran bawa apa enggak tuh kita sampai infokan gitu. Lalu Oke. Nah, kemudian ketika misalkan si jamaah ini tidak jadi berangkat, bentuk pendampingan apa yang diberikan oleh Madani Tour ini? tidak jadi berangkat dalam bentuk ya sejauh ini alhamdulillah Iya. jamaahnya berangkat semua Alhamdulillah gitu. jamaahnya Madani Iya. berangkat semua, tepuk Alhamdulillah. tangan dulu Jadi dong. namun kita itu dia apa sih yang di-prepare karena kan segala proses itu tidak ada yang sempurna Ya, ya termasuk furoda ini karena Arab Saudi itu tuh pasti kalau punya aturan kan Berubah berubah-berubah terus. dinamis gitu Dan kan. dalam waktu yang Betul, sangat singkat gitu Betul. kan. Jadi pernah ini aku infokan aja waktu 2019 haji sebelum
pandemi itu terakhir kita kan ada furoda juga. Nah di situ memang kalau sekarang proses furoda ini sudah lebih terorganisir ya gitu. Ya. Jadi visa itu sudah bisa diprediksi keluar itu 1 minggu sebelum berangkat. Nah waktu saat 2019 itu masih belum nih. Jadi agak mepet visanya memang. Tapi kita sudah ajak jamaah berkumpul di di hotel karena sambil manasik, sambil persiapan dan lainnya sambil menunggu gitu visa itu dan di situ dalam keadaan jamaah sudah tahu prosesnya semua. Jadi enggak yang berupa surprise gitu loh, enggak gitu. Jadi kita sama-sama menunggu, doa ya Bu ya semoga visa kita keluar semua kayak gitu malam ini. Dan alhamdulillah gitu di saat malam itu terakhir di batas time limit kita menunggu, alhamdulillah keluar semua satu persatu visa itu. Jadi kita ajak jamaah juga dalam experience ini gitu loh. Jadi kita enggak membiarkan jamaah menunggu dalam kebingungan, berangkat atau enggak, saya tuh harus nunggu di mana, enggak seperti itu gitu. Di bandara kita nggak sampai di bandara ditinggalin kayak gini. Aku itu kejadiannya. Gitu seperti itulah. Tapi memang experience ini yang lebih deg-degan daripada kita naik roller coaster ya. Ketika kita nunggu visa haji kita mau keluar, itu rasanya gue belum ngalamin. Jangan, Ya. hanya aku saja di sini yang Tapi, lain lancar. Insya Allah doanya dari umroh kemarin 2025 insya Allah Ketemu bisa, yuk. Amin, insya bisa Allah. berangkat. Bareng ya, Bareng ya, bareng ya bareng sama ya. Madani Bareng ntar ya. ketemu Insya lagi ya Allah, di insya sana di Allah. Jemarat ya. Iya. Insya Allah. Bareng ya. Insya Oke, Allah, amin. nah kalau misalkan batal, misalkan dalam arti nggak berangkat gitu kan ya. Apakah itu akan diajukan lagi di tahun depannya langsung atau jamaah bisa minta refund? Bisa, jadi itulah dalam syarat ketentuan kita saat daftar haji furoda itu tertulis di sana jika visa tidak keluar itu uang akan kembali. Full? Full semuanya, jadi yang jamaah sudah setorkan itu kembali full semua. Oke. Gitu, dan dalam proses yang tidak lama karena memang ya visanya tidak keluar gitu ya udah kita kembalikan uangnya gitu. Nanti kita tawarkan ke jamaah mau tetap didepositkan menjadi ke tahun depan atau mau ditarik dulu itu dipersilahkan dikembalikan kepada jamaah gitu. Jadi, bebas memilih ya bebas mereka mau memilih, yang seperti ya. apa ya. Oke. Nah mungkin kalau kasusnya Mas Yos ini ya kan beliau ini kan ditinggal ibaratnya dalam tanda kutip. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa gitu kan ya. Butuh dukungan emosional dan juga spiritual. Apakah dari Madani juga akan memberikan hal yang serupa gitu ketika ada jamaahnya yang ternyata ya Allah ya hafat ya jangan sampai gitu ya yang ternyata visanya tidak keluar gitu loh. Ya tepatnya sih kita sangat ikut sedih juga ya dengan cerita yang kemarin itu gitu karena kami tahu banget perasaannya. Tapi sisanya itu ya kita lebih membantu Bang Yos lebih mencari informasinya, memberikan informasi jangan sampai terulang lagi Bang Yos besok kalau mau daftar furoda seperti ini loh bentuknya kayak gitu. Terus misalnya ada yang tawarin pun oke, memang ada yang menawarkan oh bisa nih bisa berapa hari tapi kan kita juga perlu tahu emang sebenarnya proses visa itu berapa hari sih kayak gitu itu kan harus yang dipastikan dari awal jadi kita akan membantu Bang Yos tuh bisa lebih hati-hati aja sih berapa dalam hari visa itu? Gimana maksudnya prosesnya? Prosesnya. Lama kan Furoda. maksudnya sebelum maksud aku gini kayak kemarin jamaah tuh kita batasi tuh 14 hari sebelum tanggal berangkat kita sudah tidak terima. Oke. Nah, kecuali jamaahnya, Bu nggak apa-apa deh dicoba aja katanya gitu kan. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kita sudah punya standar bahwa Ibu kami tidak menjanjikan dan kami sudah memberikan informasi sama Ibu bahwa sebetulnya sudah tidak bisa. Tapi Jadi jangan komplain ya kalau betul, misalkan tidak betul. keluar. Jamaahnya kadang nggak apa-apa deh dicoba dulu. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kita selalu mewanti-wanti dari awal itu bahwa kita sebetulnya ini sudah batas waktu yang tidak normal atau apa sudah batas waktunya lah seperti Tidak itu. lazim Nah, untuk tidak lazim mengeluarkan untuk visanya mengeluarkan visa. ya. Makanya kan tadi kayak Bang Yos 3 hari. 40, nggak Itu- sampai 3 hari Iya, itu. 2 hari kan. 2 hari 48 jam. Iya, iya gitu kan. Apakah Jadi, itu? sebagai misalnya yang punya informasi kan Bang Yos seandainya di tahun depan gitu ada yang menawarkan gitu, Bang Yos sudah tahu bahwa enggak 2 hari itu nggak cukup gitu. Ya, Tahun depan ada yang nawarin duitnya ya. udah gak ada. Siapa tahu udah balik ya Amin. kan, siapa Ya Allah, tahu udah amin. balik Ya ya Allah, amin. Allah. Ya gitu Allah, amin. Itu gue curiga kayaknya nama lu tuh diganti doang dari punya orang. Itu nama lu diganti, tapi ternyata orangnya ngabarin lagi, dia jadi berangkat. Iya. Nama lu coret lagi. Gue sampai nyari nama KTP, gue kan nama panggung beda ya. Iya. Yusuf ada. Saya Yusuf Bapak Ibu. Oh Yusuf ada, oh nama gue. Gitu. Tapi memang ya balik lagi bahwa kita harus benar-benar haji itu detail. Iya, betul. Detail sedetail-detailnya, tanya setanya-tanyanya. Oke. Iya kan.
Jadi memang butuh banget ya dari pihak travel juga dalam hal ini adalah bertanggung jawab gitu kan ya ibaratnya terhadap jamaahnya karena itu adalah bentuk dukungan emosional dan juga spiritual. Betul. Bahkan Bang Yos yang tidak berangkat sama Madani aja ya dapat bentuk dukungan finansial malah sekarang. Kak Dani langsung chat, Kak ini cocok nih sama konten gue. Pinter lihat peluang. Temenan lama pas set kayaknya doa dia. Kayaknya bisa nih besok jadi narasumber Iya. nih. Makanya derita lo jadi keuntungan buat mereka. Dan jadi ilmu edukasi buat Iya, semua. lebih kepada Ilmu edukasi sih. bermanfaat Iya buat benar, Benar. itu semua. penting banget sih info Karena kalau ini. nggak ada lu jujur ya, gue juga nggak akan tahu. Iya. Hal seperti ini gue nggak akan tahu. Dan secepat ini ya. Iya itu dia makanya. Gue pikir mikirnya tuh, aku tuh cuma mikir gini, ketika kita dimudahkan untuk segera daftar dalam waktu yang singkat, itu bisa jadi hal yang lancar ya. Mungkin ada orang yang seperti itu, Betul, yang betul, digampangkan sekali betul. kehidupannya. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang terjadi seperti yang dialami sama Bang Betul. Yos. Ketika dimudahkan, kenapa Allah nyusahkan? Enggak juga seperti itu, ternyata enggak gitu. Allah siapin diri lo dulu. Betul, Gue Oke. lebih ke mudahkan. siapin Karena aku ada, ternyata di belakang layar aku ketika mau muhasabah diri, kalau kemarin kejadian kayak gitu lo nggak akan daftar haji Yos. Iya benar. Jadi harus kayak ada paksaan. Trigger ya. dulu, lo kalau nggak digituin kemarin lo nggak akan daftar haji, lo nggak akan siap-siap. Oke. Uang lo bakal lo beli buat dunia ntar. Dan mungkin sekarang lagi dicari tahu nih seberapa ikhlas lo menghadapi ini semua. Tepatnya sih, Ya ya. Allah mudahkan. aku Lagi sama diuji kayak hamba. kelas. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Yos dan juga Kak Madani, Zian. Zian. Oke, sekarang kita pengen ngajak Bapak Ibu semuanya di sini untuk ikutan bertanya. Dan nanti yang bertanya akan mendapatkan merchandise dari kami. Hadiah umroh nggak? Insya Allah ya. Oke, 3 penanya dulu ya. 1, 2, 3. Oke, Bapaknya dulu boleh? Ini, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tertarik dengan acara talk show. Insya Allah kita yang ada di sini bisa berangkat. Amin, 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 ya Allah. amin, amin. Pertanyaan saya mungkin kepada pihak dari Madani Tour, lalu juga ada dari Mas Yos juga. Dari Madani Tour itu saya mau nanya, apakah Furoda itu ada kuotanya? Ya, dan Oke. bagaimana bentuk komunikasi kuota antara Madani Tour dengan pihak Kerajaan. kerajaan. Saya pikir selama ini, saya memang belum tahu, saya pikir kuota itu diatur sama Kemenak, Kementerian Agama. Ternyata dari slide video tadi, teman-teman Bapak Ibu jamaah itu ternyata berangkat didampingi dengan bendera Tour. Ya. Saya nggak tahu nih apa bedanya haji yang reguler itu didampingi Tour atau didampingi oleh Kemenak. Itu bagaimana bentuk komunikasi kuota tadi. Nah ini ada juga pertanyaan selanjutnya ke Mas Yos. Mas Yos ini kan masih agak bimbang terhadap nilai nominal yang 400 juta. Apakah di refund atau tetap di keep gitu kan ya. Kalau misalkan di refund oke, clear. Jadi clear balik lagi. Kalau di keep, apakah bisa langsung beli Furoda di bulan ini atau di bulan Juli? Open nggak? Nah kalau tidak open, ya buat apa gitu 400 juta di tempat si turnya tadi. Sementara mungkin pasti ada rasa kekecewaan dong, tidak berangkat. Mendingan ambil aja, bisa milih tempat yang lain. Tapi kalau memang open kuota di bulan Juli, let's say oke, saya lanjut beli untuk kuota tahun depan. Mekanismenya seperti itu enggak? Nah, mudah-mudahan sih untuk Mas Yos ini mungkin qadarullah ya. Ambil hikmahnya, pasti ada sesuatu yang menyenangkan di balik suatu ujian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Monggo dapat merchandise dari Madani Tour. Boleh dijawab Kak Zian?
Baik, Singkat, padat, jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perihal ketersediaan visa Furoda sendiri, kami di sini adalah provider visa juga dalam umroh misalnya gitu kan. Namun kami kan punya jalur resmi untuk mendapatkan kuota tersebut. Memang kuota untuk Furoda itu tidak banyak Pak, makanya agak ekstrim jika ada travel yang memberangkatkan jamaah Furoda itu banyak. Kita terbatas visanya itu misalnya mulai dari 200, 150 atau 100 gitu. Jadi kita tidak pernah ekstrim yang sampai berangkat 300 orang, 500 orang itu jarang untuk kami ya gitu karena dari segi keamanan seperti itu. Jadi yang makanya grup Furoda kita pun kita tidak pernah bikin terlalu yang banyak gitu Pak. Kita hanya 1 bis, 2 bis seperti itu saja. Jadi jalurnya sendiri karena memang kita sudah provider, memang dari kerajaan itu sudah memilih provider-provider mana yang diberikan kuotanya seperti itu. Jadi dibagi gitu Pak. Jadi udah ada jalur komunikasinya Betul, ya. sudah ada jalur komunikasinya. Antara Madani Tour dengan Ya. pihak kerajaan Betul. dan sudah ada kuota yang ditetapkan. Iya, gitu. betul. Jadi memang tidak pernah banyak gitu. Oke, terjawab ya. Semoga terjawab ya Bapak. Mas Yos. Oke, kalau aku pribadi kemarin juga ada komunikasi sama pihak tour travel itu ketika malam itu mau di refund atau tidak. Saya bilang tunggu, saya mau menenangkan diri dulu, tapi saya bilang ini bisa untuk tahun depan nggak gitu. Dia bilang insya Allah bisa, hanya sebatas itu. Tapi ini nggak akan saya buka sebetulnya, tapi off record, ketika saya buka di kemenak.haji itu, saya mundur di 2026. Saya cuma bilang, ya Allah kenapa ya? Pak, makanya langsung saya WhatsApp tadi, setelah haji, yuk kita komunikasikan ini gimana. Kalau tadi Bapak bilang, mendingan uang saya ambil, saya pindahkan lagi ke provider yang lain. Gitu, ini belum saya ceritakan, tiba-tiba kok 2026, mundurnya 2 tahun. Waktu itu ada namanya, kayak ya sudahlah, aku bilang, ya Allah, ya ini urusanmu lah, bantu hamba aja udah. Saya sebatas itu, kalau untuk mekanisme lainnya saya nggak paham, saya tinggal nunggu nanti beliau ke Jakarta, kita akan ketemu bareng bagaimana. Tapi balik lagi, kalaupun mau cari tour travel yang terpercaya amanah dari BSI deh, bener. Betul. Oke, nah tadi pertanyaannya mungkin apakah di Soal- bulan Juli ini udah bisa dibuka Buka, saya daftar sekarang deh gitu misalnya. untuk Furodanya? Untuk pendaftaran tetap bisa, nanti kan tahunnya di tahun 2025 karena kan sudah berangkat kan. Jadi Iya. untuk deposit saja itu sangat gak apa-apa untuk waiting list. Jadi kita sudah tahu nih kuota untuk besok tuh kita butuh berapa visa gitu. Jadi justru mendaftar dari sekarang tuh lebih aman gitu. Jadi Oke. kita sudah siap kuotanya Nggak, tapi gitu. mungkin yang dimaksud adalah pengajuannya untuk visanya apa dimulai dari bulan Juli atau belum, nanti pada belum. saat mendekati Biasanya hajinya? sudah mau menjelang Ramadan. Oh, Gitu oke. untuk prosesnya seperti itu. Jadi ini aku sedikit juga tambahkan perihal Furoda tadi mungkin Bapak ada tanya apa perbedaan Furoda itu dihandle sama pemerintah atau tadi itu ya. Jadi Iya. sebetulnya Furoda itu tuh tidak ada kaitannya dengan porsi Kemenak. Nah, Iya, jadi kok aku ada dia? jadi yang yang Bang Yos ini alamin tuh sebetulnya percepatan, Oh. tapi yang memang tidak keluar visanya, tapi dibilang Furoda gitu. Ya kita kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi Iya. sebetulnya makanya tadi ada konteksnya didaftarkan ke Kemenak, memang kemarin itu Bang Yos itu didaftarkan dulu ke porsi gitu seolah haji percepatan. Tapi kok dia dapat harganya harga Furoda? Nah itu, Nah, itu. itulah dia dijualnya seperti itu. Ya gitu. Allah, wah, mana Aduh. dolar lagi naik lagi. Aduh. Waduh. Bener nih, saya baru ngeh Jadi malam sebenarnya ini. Furoda itu tidak ada kaitannya dengan Oh. pemerintah gitu. Not ini saya baru tahu, serius baru Jadi tahu. kayaknya lebih baik Gitu. ditarik. Ditarik deh. Oke. Ketemu buat kan apa jawabannya? Ya? Memang ada Buat betul. kemana, gitu. kemana ya? Memang ada haji percepatan itu ada, tapi kan tidak Saya nggak tahu. selalu tiap tahun dan memang baru kemarin ada Ya. haji percepatan itu dan prosesnya memang belum tentu keluar gitu. Ibaratnya memang harus dipersiapkan lagi aja Siap. sih gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu yang di depan boleh? Waktu masih ada? Kenapa? Oh ya, nanti kita 3 dulu ya, tadi udah di ini. Masih ada waktu? Oke. Ya, Mohon Assalamualaikum. maaf Ibu, ini pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah habis, nanti mungkin bisa langsung bertanya setelah selesai acara ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin tahu ke pihak Madani dulu ya, kasih pertanyaannya.
dari pihak Madani apa ya sih yang bisa diberikan atau keistimewaan apa biar masyarakat tuh lebih memilih Madani Tour untuk menunaikan ibadah haji gitu. Terus berapa lama ya Kak untuk masa tunggu haji furodanya? Terus di Madani sendiri itu ada nggak sih untuk yang haji plus gitu? Kalau untuk Mas Yos, gimana Mas perasaannya saat itu? Apakah Mas Yos langsung, ya kemarin tadi kan sudah diceritain ya bagaimana kelanjutannya. Tapi dari lubuk yang paling dalam seperti apa sih Mas? Apa hopeless banget terus udah kapok atau gimana? Karena udah kejadian seperti itu. Seperti itu aja. Terima kasih Bu. Baik. Silakan Kak Zian. Baik, untuk pertama kenapa sih harus memilih Madani Tour? Untuk fasilitas insya Allah Ibu semua travel bisa ya Bu ya, fasilitas itu bisa kita beli gitu. Selama kita, kita memilih travel itu bisa kita bayar. Namun yang kami tawarkan di sini adalah bagaimana jamaah ini bisa tanpa keraguan gitu mendaftar sama kita mulai dari informasi yang lengkap, syarat dan ketentuan yang bisa diterima oleh jamaah sejak awal, pelayanannya di sana tuh gimana sih? Karena pasti dalam perjalanan haji yang lama itu masalah itu ada ya Bu ya di perjalanan itu misalnya transportnya seperti apa, ada yang telat atau apa, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu di lapangan karena itu yang paling penting dalam perjalanan umroh itu. Bagaimana siapa sih yang bertanggung jawab selama kita dalam perjalanan itu, kalau fasilitas menurut saya itu bisa kita beli ya dan tapi untuk layanan itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita di sana, tanggung jawabnya seperti apa jika kita sakit, lalu misalnya ya pokoknya hal-hal yang di luar kendali kita karena itu kan di negara orang ya Bu ya gitu. Bagaimana bentuk komunikasi kita dengan orang-orang Saudi yang mungkin komunikasinya itu mereka sangat berbeda dengan kita gitu. Mungkin lebih kepada itu saja sih Bu kalau untuk masalah apa sih yang akan diberikan oleh Madani. Lalu kedua tadi soal ini ya apa? ONH berapa lama waktu nunggunya? Oke, kalau untuk Furoda menunggunya itu kita langsung berangkat tahun depan Ibu. Jadi kami sudah membuka pendaftaran untuk tahun 2025 itu. Kami sudah membuka pendaftaran untuk Furoda keberangkatan tahun 2025 dan jika memang mendaftar saat sekarang tuh kita ada promo gratis umroh loh Bu. Jadi sambil nunggu berangkat kita nanti. Insya Allah kan tahun depan tuh haji berarti Juni lebih akhir Mei ya gitu tahun depan tuh. Jadi Ibu bisa umroh di masa menunggu keberangkatan haji itu. Jadi boleh nanti habis ini mampir kebut ya Bu ya. Oke, terakhir perihal Haji Plus itu sama seperti yang lainnya juga kita deposit dulu ke Kemenak itu 4.500 untuk masa tunggu 5 sampai 6 tahun. Seperti itu. Jadi estimasinya mungkin 2030-an gitu. Harganya jika diestimasikan karena tahun ini kami harganya 15.500, di tahun itu bisa kita estimasikan sekitar 18.500 gitu. Oke. Baik, Mas Yos, perasaan dari lubuk hati yang paling dalam. Perasaannya jujur pada saat malam itu saya nangis sesegukannya. Tapi balik lagi Bu, ternyata nikmat Allah di belakang saya lebih banyak dibanding ini. Saya terus ini nggak bohong nggak apa, saya tabungan haji ini tidak saya pernah lihat. Jadi saya punya tabungan yang dimana saya taruh di tabungan tersebut, saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah sentuh. Jadi saya tidak tahu berapa jumlah uang saya di sana. Jadi ketika saya tidak punya uang kayak gitu, saya juga sekarang nggak tahu. Saya juga sekarang merasa nggak punya juga kok. Kemarin saya nggak punya, sekarang juga nggak punya. Jadi tidak merasa bagaimana saya memilikinya. Udah itu aja. Jadi buat teman-teman saya selalu bilang gimana caranya bikin satu tabungan gak pernah kamu lihat saldonya. Tabung. Seperti kamu gak pernah punya uang itu ketika sekarang, loh saya juga gak pernah ngerasain apa-apa. Iya. Udah gitu aja. Gimana? Sedih pasti Bu, nangis Bu, ngabisin tisu Bu. Kesebukan Bu. Oke, baik. Ternyata masih bisa pertanyaan terakhir ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri. Saya kan pernah umroh ya waktu kemarin September. Itu waktu sebelum umroh saya belum bayar dulu tapi saya dibikinin visa dulu. Pas sudah visa keluar baru kita bayar gitu. Apakah Furoda bisa seperti itu gitu? Minimal berapa lama sebelum visa dibuat gitu. Itu aja sih. Terus yang Mas Yos ini sebaiknya sih ditaruh di bank aja ya, ditaruh ya untuk. Apa saya taruh di bank Bu? Saya ngapain jagain bank? Enggak, daripada ditaruh di
tour and travelnya kan Bener. lebih baik Di di bank taruh BSI. deposito Iya, uang riba, ada Masya bagi- Allah, Kan ada Bu. bagi hasilnya di BSI. Oh benar BSI ya, jangan Gitu konvensional di ya. ininya dong. Ada nggak nih orang BSI bisa ketemu saya nih? Duit banyak Iya. nih. Lumayan kan berapa bulan lumayan bagi hasilnya. Bisa ya? Ide bagus Bu. Itu Masuk aja nih saran kayaknya saya, BSI. terima Masuk kasih. nih. Karena udah malam Masuk ya, nih. wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Oke. Kak Zian. Tadi pertanyaannya itu Oke, mohon maaf Ibu kalau untuk Furoda ini tetap kita minta DP yang 10.000 itu karena kan kita perlu mendepositkan dana tersebut ke tempat proses visa kita. Jadi itu tuh dananya disimpan di sana jika saat itu MOFA visanya keluar langsung terpotong Bu. Jadi untuk safety mereka juga gitu. Jadi mereka pun supaya yakin nih, jamaah sudah membayar, otomatis kita harus proses seperti itu. Kalau tidak ada dananya kan kita jadi susah gitu seperti itu Ibu. Ya, tapi Ibu bisa lunasi jika visanya sudah rilis Ibu, sudah keluar berbentuk visa. Jadi kemarin yang kami lakukan, ketika visa sudah keluar kami hubungi jamaah, kami kirim visanya. Ibu alhamdulillah visanya sudah keluar, Ibu dipersilahkan sudah bisa melunasi paketnya seperti itu. Oke. ke saya lagi. Enggak Ya. kan udah. Maksudnya kalau saya balik lagi, ibu ide yang bagus. Tadi dulu sempat kepikiran gitu. Saya tarik, saya masukkanlah ke tabungan yang memang tabungan berjangka lah. Kan ada beberapa bank yang seperti itu. Tapi pikir lagi konsultasi sama Ustadz, riba loh itu, bunga loh itu. Benar juga, tapi lumayan bunganya Ustadz gimana dong? BSI ada ya? Oh, ke BSI, BSI saya harus ada. BSI. Saya BSI ada tabungan haji. Oke, Mm-mm. sama ya. Ketika buka umroh, kan umroh pakai BSI waktu itu, dibukain tabungan haji. Bisa diambil nggak tuh? Butuh duit Kak Ida. Oke, baik, kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk kajian dari Madani Tour dan juga Bang Yos ya. Terima kasih. Salah satu jamaah haji tahun 2024 yang qadarullahnya tidak jadi berangkat walaupun sudah ada di airport posisinya. Betul. Tapi kita doakan insya Allah 2025 bisa berangkat haji furoda. Amin, amin. Dan segala Amin, macam amin, kerugian yang terjadi di tahun ini diganti sama Allah Amin dengan ya Allah, amin ya kebaikan Allah, yang Allahumma berkali-kali amin, lipat. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Terakhir penutup dari kajian, boleh? Iya, dalam memilih travel itu sangat penting ya Bapak Ibu, diperhatikan selain legalitasnya, bagaimana track recordnya, apalagi sekarang juga mudahlah bisa dicari gitu informasinya bagaimana travel ini dalam melayani gitu. Namun dari kami yang bisa kami tawarkan adalah kami ingin ajak Bapak Ibu berangkat daftar atau mengetahui informasi sana dengan tanpa ragu. Jadi kami ingin sekali membawa jamaah kita bisa berangkat semua ibadah tanpa ragu. Oke, silakan mungkin dikasih tahu harga paket di tahun 2025? Untuk umroh sama Umroh dan haji Oke, furoda mungkin? baik, dalam kesempatan ini kami ingin infokan paket umrohnya Madani ada di booth nomor 31. Lalu kita paket mulai dari 26.500.000, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan paket umroh all in dengan berbagai macam pilihan, bintang 3, bintang 4, bintang 5 dan keberangkatan setiap bulan dalam setiap minggu juga ada jadwalnya. Perihal hajinya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi perihal haji furoda itu untuk keberangkatan di tahun 2025 mulai dari 26.500 dan ada promo gratis umroh jika Wah, mendaftar selama pameran BSI ini sampai hari Minggu seperti itu. Oke, baik, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Madani Tours. Intinya Bapak Ibu yang ingin berangkat haji, yakinkan dari dalam diri kita ya bahwa ini adalah ibadah yang memang wajib untuk kita jalankan, menyempurnakan agama kita juga. Dan ketika kita sudah yakin untuk berangkat, pilihlah travel yang memang terpercaya, yang sudah punya track record yang bagus, yang sudah terdaftar, detail, dan mereka punya krisis manajemen yang bagus. Dalam artian ketika nantinya Bapak Ibu sepakat untuk mengambil paket haji furoda, yang kita tahu dari tadi bahwa ada kekurangan dan kelebihannya, kita tahu seminggu sebelum keberangkatan baru keluar visanya, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana pendampingan dari pihak tour dan travel dan bagaimana respon mereka ketika kita tidak jadi berangkat. Apakah kita bisa refund,
ataukah uangnya bisa kita depositkan terlebih dahulu, itu semuanya yang harus dicari tahu secara detail. Insya Allah sekali lagi kita semua bisa berangkat haji Amin, furoda amin. dengan haji yang paling nyaman Amin ya Allah. di tahun depan 2025. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih Kazian dari Madani Tour, terima kasih Bang Yos, insya Allah berangkat tahun depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, calon jamaah haji Madani Tours ya di tahun 2025. Akhir kata saya Sahil Mulahela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita foto dulu sama-sama yuk. Boleh silakan rekan-rekan yang ingin mengabadikan momen sharing hari ini ya. Mudah-mudahan nih untuk Bang Yos. Mudah-mudahan ya Furoda tahun depan bareng ya sama aku ya, amin ya Allah. Ya, ada hadiah juga ya, naik haji jika mampu. Boleh lihat kamera silahkan, 3, 2, 1 tahan sebentar ya. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Mungkin boleh salam syariah dengan meletakkan kedua tangan seperti salam Abang None. Ya, boleh lihat kamera. 3, 2, 1, cekrek. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Untuk narasumber dan juga moderator kita. Wah, terima kasih Bang Sahil ya. Wah, ini untuk semua nasabah BSI dan juga semua pengunjung dari BSI International Expo. Silahkan, mungkin masih ada waktu nih kurang lebih sekitar 15 menit atau 1 jam ya. Yang masih mau intip paket umroh, paket haji di area Travel Island yang ada di Hall A. Langsung nih boleh ke sana, mumpung lagi ada banyak banget penawaran menarik. Dan jangan lupa di lokasi di Hall A, selain ada area travel atau Travel Island, di sana juga ada booth BSI, dekat booth BSI. Jadi BSI ini membawa produk-produk UMKM binaan BSI dari 4 kota di seluruh Indonesia. Ada Aceh, Jogja, Bandung dan juga Makassar. Dan di sana ada beragam produk mulai dari makanan ringan, kemudian juga kerajinan kulit. Gak lupa juga ada kain batik dan juga tenun serta aksesoris yang bisa diborong sekarang juga. Jadi manfaatkan promonya dan juga dapatkan benefitnya. Untuk yang belum jadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia, silakan langsung buka tabungan BSI untuk bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan dan juga manfaatnya tidak hanya untuk dunia namun juga untuk akhirat. Akhir kata Tia Yustia mohon izin pamit. Terima kasih buat yang sudah setia dari kemarin. Lalu juga tadi pagi sampai malam hari ini. Ketemu lagi besok ya. Bareng sama Tia, ada Ran juga, ada Queen Salman, dan juga ada nasyid kalau tidak salah ya besok ya. Bersama dengan Senada. Dan akhir tanggal 23 atau akhir dari BSI International Expo juga masih ada penampilan dari Kahitna. Baik kalau gitu sampai ketemu lagi besok tentunya di BSI International Expo 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.